Ya, halo anak-anak, selamat pagi semua, salam sejahtera bagi kita. Mudah-mudahan anak-anak masih tetap dalam keadaan sehat, tetap keadaan semangat dalam pembelajaran kita. Adapun pembelajaran kita hari ini yaitu tema 5, pengalamanku sub 1, pengalamanku di rumah, pembelajaran 1. Materi bahasan kita adalah bahasa Indonesia, matematika, dan juga SBDP, yaitu tentang kuat dan lemahnya lagu. Nah, anak-anak, mari kita lanjutkan pembelajaran kita. Jangan lupa buka bukunya, buku Platinum dan juga buku PBTT-nya. Oke? Nah, anak-anak, kita langsung saja ke pembelajaran kita, yaitu tentang bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia tentang ungkapan minta maaf. Nah, anak-anak pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, kalau melakukan kesalahan, tentu saja kita harus minta maaf. Nah, seperti apa itu kalimat untuk membuat atau kalimat yang menggunakan minta maaf? Nah, sebelumnya anak-anak perhatikan gambar berikut. Ya, buku PBTT-nya. Lihat. Di situ ada ibu menyuruh Bobby untuk mengambilkan sebuah jam. Apa yang anak perhatikan pada gambar berikut? Nah, anak-anak, di sini ada percakapan. Maafkan Benny ya Bu, Benny sudah menjatuhkan jam dinding. Jam dinding di rumah menjadi rusak. Ya nak, tidak apa-apa. Ibu sangat berterima kasih karena kamu sudah menolong ibu. Lain kali hati-hati kamu tidak perlu tergesa-gesa. Ini adalah contoh percakapan kalimat meminta maaf. Karena Benny melakukan sebuah kesalahan. Ya, anak-anak, dalam percakapan teks di bawah ini, mari anak-anak ikutin atau baca. Di sini ibu, ada Benny dan juga ibu. Nah, Benny coba lihat jam dinding di rumah nak. Ya Bu. Wah, jarumnya berhenti bergerak Bu. Kalau begitu apa yang harus dilakukan? Benny harus mengganti baterai dengan yang baru Bu. Maukah Benny menggantikan baterainya? Mau Bu. Hati-hati anak. Iya Bu. Wah, jamnya retak. Maafkan Benny Bu. Benny kurang hati-hati dalam mengambil jam dinding sehingga jam dindingnya terjatuh. Iya nak, kedepannya Benny harus lebih hati-hati dan tidak perlu tergesa-gesa. Nah, pada bacaan ini adalah tentang kalimat perminta maafan. Nah, dalam berminta maaf harus dengan jujur, ya, mengakui kesalahan. Nah, yang kedua materi pembelajaran kita yaitu matematika. Matematika di sini kita akan belajar tentang alat yang digunakan untuk mengukur lebar dan juga panjang dengan satuan, ya. Di sini ada berbagai macam alat-alat pengukur. Tahukah anak-anak bisa menyebutkan alat-alat ini? Nah, pertama kita lihat di sini ada penggaris. Terus ada meteran roll kecil, ya, dan ada juga meter dari pengukur kain, ya.
Tujuannya ini semua alat-alat ini adalah untuk mengukur satuan panjang dan juga lebar. Nah, anak-anak, meteran juga disebut dengan roll meter. Nah, roll meter itu berarti itu juga disebut dengan meter. Ini roll meter, ya. Dan ada juga meter yang terbuat dari kain. Alat yang digunakan untuk mengukur panjang dan lebar disebut meteran. Ya, meteran. Berapa meter? Ya. Nah, penggaris juga termasuk alat ukur. Penggaris memiliki alat ukur dengan satuannya yaitu cm. Oke, anak-anak, perhatikan berikutnya. Di dalam pelajaran kita mau belajar mengukur benda-benda di sekitar kita yang memiliki alat ukur atau yang memiliki berapa lebarnya dan juga panjangnya. Nah, Bu, apakah nama satuan pada penggaris? Beni lupa nama satuannya. Satuan ukur pada penggaris adalah sentimeter. Sentimeter disingkat dengan cm. Nah, Mister tadi sudah bilang bahwa di penggaris itu nama satuannya adalah cm. Nah, kira-kira 1 cm, 1 meter berapa cm ya? Nah, anak-anak, perhatikan di sini ya. Bagaimana cara menggunakannya? Menggunakan penggaris mengukur yaitu ukur benda dimulai dari angka 0. Di penggarisnya itu ada angka 0. Nah, angka 0 pada penggaris harus lurus dengan pangkal benda. Ya. Seperti itulah cara mengukur benda-benda di sekitar dengan menggunakan penggaris dan juga dengan meter dan lain sebagainya. Oke, anak-anak. Nah, perhatikan gambar satuan panjang di bawah ini. Jadi ada satuan ya. Ada yang umum, nanti di kelas besar juga kalian mempelajarinya, yaitu ukuran paling kecil yaitu milimeter. Terus cm, desimeter, terus meter, dekameter, hektometer, dan kilometer. Nah, ini adalah satuan panjang ya. Satuan panjang yang terdapat yang kita jumpai dalam sehari-hari. Ini adalah gambar pengukur yaitu meteran ya, meteran yang dapat digunakan untuk mengukur. Dan ini juga meteran gulungan besar, biasa untuk mengukur jalan ya, berapa kilometer. Sedangkan ini adalah pengukur. Ini dulu tukang-tukang dulu menggunakan ini karena zaman dulu ya. Oke, anak-anak, di sini kita melihat berapa satuan atau berapa cmk dalam 1 meter. Nah, kalau naik, nanti ini di kelas besar, kalau naik 1 tangga berarti dibagi dengan 10. Kalau turun 1 tangga dikali dengan 10. Contoh, dari cm ke m, berarti dia tuh turun setangga. Turun setangga berarti dikali. Berarti 1 cm sama dengan 10 mm. Demikian selanjutnya. Berarti 10 mm sama dengan 1 cm. Oke, anak-anak. Nanti di kelas mungkin kelas 3 itu akan lebih dalam lagi dipelajari.
Nah, penggaris juga disebut dengan mistar. Oke. Nah, sekarang kita membahas tentang SBDP, yaitu tentang kuat dan lemahnya nada. Nah, tahukah kamu tekanan nada? Tekanan nada pada lagu adalah yaitu tekanan kuat dan tekanan lemah. Biasanya tanda yang diberikan menentukan atau membedakan nada kuat dan nada lemah itu ada tanda seperti gambar berikut ini, yaitu seperti tanda besar dan tanda lebih kecil. Oke, anak-anak, demikian penjelasan singkat. Nah, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Silakan like, subscribe, share, dan sebanyak-banyaknya. Nah, terus tugas silakan dibaca dan juga dengarkan lagu Desaku Yang Ku Cinta.